Salam, selamat pagi. Salam sejahtera jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan ibadah ini membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Penatua Reinhard Edward Dolueu. Jemaat, mari berdiri dan memuji dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, marilah kita memasuki ibadah di pagi hari ini dengan sungguh-sungguh percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 pasal yang ke-13 merupakan nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang kehidupan kami ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Kiranya kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kami beri kesempatan kepada vokal grup New Voice untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Rencanamu Tuhan, sungguh agung rancanganmu Tuhan, tiada terselami akal manusia. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Bagi semua yang tertulis pasti digenapi. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Yang mustahil bagi Allah, semua yang tertulis pasti digenapi. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Yang mustahil bagi Allah, semua yang
yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, ketika kami ada di dalam ibadah pagi hari ini, kami rindu untuk Engkau menyapa setiap kami melalui ibadah ini dengan firman-Mu. Oleh karena itu, saatnya di mana kami akan membaca firman-Mu pagi hari ini, kami mohon kiranya Roh Kudus mendiamkan semua suara-suara yang ada di dalam hati maupun dalam pikiran kami, supaya ketika firman-Mu dibacakan, hanya suara-Mu Tuhan yang membimbing, menuntun, dan mengajar setiap kami, agar kami memahami akan firman-Mu, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apabila kita mencoba mengingat kembali setiap peristiwa dari tahun ke tahun yang kita jalani, maka ada begitu banyak bencana yang terjadi. Di antaranya gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan di balik semua itu, tentunya ada begitu banyak korban, baik itu korban jiwa manusia, harta benda, dan alam sekitarnya. Dan di awal tahun 2020, kembali dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menimbulkan korban manusia yang sangat banyak. Ketika bencana demi bencana terjadi dalam kehidupan ini, kecenderungan manusia selalu mengatakan bahwa semua itu terjadi karena dosa manusia. Dan bencana itu sendiri merupakan hukuman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari masih ingat dengan seorang musisi lawas, musisi lama, yaitu Ebit G.Ade, dengan lagunya yang berjudul Berita Kepada Kawan, yang sepenggal syairnya yang saya ingat mengatakan demikian: mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini merupakan sebuah tembang yang mengajak orang untuk merefleksi dari berbagai bencana yang terjadi, yang merupakan salah satu upaya introspeksi diri agar manusia menjadi lebih mawas diri dan bijak dalam melangkah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan firman Tuhan saat ini merupakan sebuah seruan Tuhan melalui Nabi Yoel bin Petuel untuk umat Israel berkaca dari kehancuran total yang mereka alami akibat serangan hama belalang yang merusak seluruh pertanian dan perkebunan mereka. Tentunya kita bertanya, mengapa semua itu terjadi? Jawaban, karena bangsa Yehuda memberontak melawan Tuhan dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan terjadinya tindak ketidakadilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, renungan firman Tuhan saat ini di bawah tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Nya. Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, 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 b
bersama kita akan memahami beberapa hal penting agar menjadi pelajaran dalam perjalanan iman percaya kita. Yang pertama, terjadinya bencana akibat serangan hama belalang yang mengakibatkan kehancuran total, yang bukan hanya menimbulkan krisis pangan, tetapi juga berpengaruh pada kegiatan ibadah ritual di Bait Allah. Yang kedua, bila Bapak Ibu membaca firman Tuhan pagi hari ini dengan baik dan tenang, maka di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12 merupakan akibat dari serangan belalang itu, yang mana menimbulkan kehidupan perekonomian menjadi hancur dan penyelenggaraan ibadah di Bait Allah tidak dapat diselenggarakan karena semua bahan korban sajian maupun korban urapan, korban curahan tidak tersedia. Karena semua hasil tanah sudah binasa, ini membuat para petugas ibadah, baik itu para imam dan para pelayan, berduka cita. Situasi dan kondisi seperti ini dilihat oleh Nabi Yoel. Mengapa terhentinya penyelenggaraan ibadah di Bait Allah? Itu dikarenakan karena di dalam beribadah itu tidak lepas dengan persembahan-persembahan yang diberikan, disajikan kepada Tuhan. Jadi yang terjadi sekarang ini akibat bencana serangan belalang adalah bukan hanya darurat ekonomi, tetapi juga merupakan situasi keadaan darurat rohani. Mengapa demikian? Karena dalam pemahaman masa itu, kepercayaan umat Tuhan dihubungkan dengan upacara persembahan lahiriah, sehingga ketika upacara persembahan tidak dapat dilakukan, maka kepercayaan umat tidak berfungsi lagi. Rumah Tuhan tanpa korban-korban, maka dia tidak lagi berfungsi sebagai rumah Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang demikian, apa yang harus dilakukan umat Tuhan dalam menghadapi persoalan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam situasi yang cukup berat dan sulit ini, Nabi Yoel menyerukan sebagaimana yang terdapat di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-13 dan Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-8 bacaan kita pagi ini. Yoel berseru kepada umat Tuhan, merataplah, menangislah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 2 ayat yang ke-13, pasal 2 ayat yang ke-13 mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel mau mengajak umat supaya bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam penyesalan yang dalam, bukan hidup dalam kepura-puraan, hidup di dalam basa-basi yang tidak menentu.
seperti ungkapan lagu pop di tempo 70-an 80 yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang cukup terkenal, Bob Tutupoli. Lain di bibir, lain di hati. Yoel mau mengajak setiap umat untuk tidak seperti itu. Tetapi koyakanlah hatimu, artinya menyesal dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati terdalam setiap insan atas setiap hal yang dilakukan, dikerjakan dan diperbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Yoel sungguh-sungguh menekankan kepada umat untuk bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan? Karena apalagi yang mau diharapkan? Mau dia mengharapkan kepada masa depan, sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua sudah hancur, semua sudah binasa. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang keempat, boleh saya katakan dengan bahasa saya, bencana yang bertubi-tubi itu dikerjakan oleh Allah supaya boleh mendidik umatnya agar mereka boleh sadar akan segala sesuatu yang sudah diperbuat tidak berkenan kepada Allah. Lolos dari satu bencana, berhadapan dengan bencana berikutnya. Begitu seterusnya. Kalau di dalam ayat yang keempat, Yoel pasal 1 ini, 4 tahapan. Itu mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak putus-putusnya bencana akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mau terus berpegang, berharap hanya pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ini merupakan masa yang sangat sulit, melebihi yang sudah pernah terjadi di masa-masa nenek moyang bangsa Israel dahulu. Dan hal ini harus disampaikan, hal ini harus diceritakan kepada keturunan demi keturunan selanjutnya. Kenapa? Supaya umat memahami, keturunan selanjutnya memahami bahwa Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memiliki otoritas penuh di dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki hidupnya, untuk menjadikan hidupnya lebih baik daripada situasi, kondisi, bencana, belalang yang kita hadapi dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ini adalah satu-satunya cara Allah yang Allah mau pakai untuk mendidik umat Israel, bangsa Yehuda, agar mereka kembali kepada Tuhan dengan tidak lagi berdiri di atas kemampuannya sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini dunia sedang menghadapi bencana yang berat, pandemi COVID-19. Semua tidak tahu kapan akan berakhir, dan hal ini berdampak kepada semua aspek kehidupan manusia, baik itu di bidang sosial, di bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, spiritual. Semua yang sudah ditata rapi oleh manusia yang sudah merasa baik
untuk dilaksanakan menjadi porak-poranda, hancur ketika COVID-19 ini melanda dunia. Kita melihat bahwa saat ini kita masih berada di dalam situasi dan keadaan ini. Sekarang ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui seruan Yoel ini, bagi setiap kita yang berada di dalam situasi dan kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mau belajar bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendak-Nya dalam hidup manusia. Dengan kuasa-Nya, Dia juga dapat memakai berbagai peristiwa sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umat-Nya agar hidup takut akan Dia dan memuliakan nama-Nya. Yang kedua, yang dapat kita ambil daripada firman Tuhan pagi hari ini di dalam situasi kita saat ini, yaitu dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, belajarlah mengintrospeksi diri dan datang pada Tuhan dengan mengkoyakkan hati dan bukan pakaian. Artinya dengan kesungguhan hati kita mau datang dalam penyesalan yang dalam akan semua salah dan dosa yang terjadi, yang membuat kita terpisah, terputus hubungan dengan Allah, sehingga mengalami begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan. Dengan kesungguhan itu, kita mau belajar datang memohon pengampunan dari Tuhan dan kembali kepada jalannya. Yang ketiga, yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam kehidupan keluarga, untuk pertumbuhan iman di dalam keluarga, maka orang tua menjadi pendidik utama dalam keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai iman yang penting bagi anak-anak, bagi generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini, agar dapat belajar dari berbagai peristiwa, termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan hidup kita. Yang keempat, kita mau belajar bahwa di dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong umat-Nya dalam segala persoalan, tantangan, dan pergumulan yang dihadapi. Saat ini Dia menanti, menunggu saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Dia terus memanggil setiap kita, sebagaimana ungkapannya dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan
Jemaat, bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memelihara setiap kami, sehingga kami masih ada kesempatan yang Engkau berikan untuk ambil bagian di dalam ibadah minggu. Sekalipun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar di pagi hari ini. Biar itu boleh membimbing, menuntun, dan mengajar setiap kami untuk melihat setiap situasi, keadaan, bencana, masalah, dan pergumulan yang terjadi dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang mematikan kehidupan kami ke depan, tetapi kami mau belajar untuk melihat rencana-Mu di balik setiap bencana yang kami hadapi dan alami. Terima kasih ya Bapa di surga, buat firman-Mu yang melalui hamba-Mu Nabi Yoel yang boleh mengingatkan setiap kami untuk terus ada di jalan-Mu, melangkah dalam kepastian, karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan semangat hidup bagi setiap kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan yang panjang. Bapa yang penuh kasih sayang, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mau berdoa bagi pergumulan dunia yang juga dihadapi, dialami oleh bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, yaitu pergumulan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dan ada di dunia ini. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami terus memohon, berharap kepada belas kasihan-Mu Tuhan, agar supaya oleh kuat kuasa-Mu Engkau bertindak, bekerja melalui setiap apa yang Engkau kehendaki, baik melalui para pemerintah bangsa kami di tingkat pusat mau sampai di tingkat yang terbawah sekalipun, dalam usaha-usaha upaya untuk memutuskan penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah usaha-usaha ini tidak menjadi sia-sia, tetapi usaha-usaha yang diberkati oleh Engkau Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan, supaya pandemi COVID-19 berlalu dari dunia ini, biarlah itu terjadi dalam kehendak-Mu saja. Kami terus berdoa bagi para medis
yang bertugas saat ini Tuhan, baik para dokter, perawat-perawat maupun relawan-relawan di dalam tugas-tugas yang mereka lakukan dan kerjakan sampai saat ini Tuhan. Kami melihat bahwa ada begitu banyak hal yang mereka harus hadapi dan alami. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya tidak sia-sia, tetapi merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh berarti bagi kehidupan di tengah dunia ini. Terlebih bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Jangkaulah setiap mereka. Beri kesehatan yang prima, beri kekuatan, beri harapan, supaya mereka terus melangkah dalam kepastian, di dalam menolong setiap orang yang patut mereka tolong, baik itu sebagai pasien yang sudah positif maupun yang masih berstatus ODP, PDP maupun OTG. Bapa di surga, Engkau ada bersama-sama dengan semua kami. Karena itu kami terus percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi atas pergumulan panjang ini, sehingga kami boleh Engkau bawa, bebaskan kembali, menikmati kehidupan bersama umat-Mu dalam sukacita karena cinta kasih yang Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus ada di dalam kehidupan pemerintah bangsa kami, di dalam setiap program-program yang dijalankan. Tuhan Yesus Kristus, berilah kemampuan untuk semuanya dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab hanya kepadamu. Saat ini Tuhan, kami serahkan akan semua hal yang sudah diputuskan, yang sudah diambil, supaya dipatuhi oleh semua masyarakat bangsa Indonesia, baik himbauan, anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan. Tuhan Yesus, mampukan setiap kami terlebih sebagai umat-Mu Tuhan, untuk patuh dan taat. Karena apalah arti harapan dan kerinduan ketika kami tidak memulai dari diri kami sendiri, untuk melakukan yang terbaik untuk harapan dan cita-cita kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada dan tolong bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu semua gereja-gereja dalam pelayanan dan kesaksian yang ada di muka bumi ini dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Tuhan Yesus, urapi berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan untuk menggembalakan umat-Mu di jemaat-jemaat yang sudah Engkau tempatkan. Engkau bawa semuanya Tuhan, supaya melakukan tugas-tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami mau serahkan gereja kami GPIB ke dalam tangan kasih pengasihan-Mu Tuhan, baik di tingkat sinodal, musyawarah pelayanan regio maupun di tingkat jemaat, khususnya di jemaat Bukit Sion Surabaya ini. Bapa di surga, kerinduan hadapan umat-Mu supaya suatu saat kembali bersekutu bersama-sama di tempat-Mu yang kudus, di gereja-Mu Tuhan, untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Biarlah itu menjadi kenyataan, karena Engkau sendiri ada bersama-sama dengan kami umat-Mu. Berilah Tuhan hati bagi setiap umat-Mu jemaat Bukit Sion Surabaya untuk melakukan taat akan apa yang sudah dikerjakan oleh bangsa ini, supaya semuanya berjalan dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan, sehingga semuanya mendatangkan sukacita di masa-masa ke depannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami mau menyerahkan akan umat-Mu, jemaat Bukit Sion yang ada di dalam pergumulan yang sakit, yang ada baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, ataupun yang ada di dalam pemulihan kondisi kesehatan mereka. Kami mau berdoa bagi Bapak dan Ibu Lohena Pesi, Bapak dan Ibu Rute Sujianto, Bapak Parengkuan,
Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Mas Paitela Abitule. Kami mau berdoa bagi Ibu Niki Julu. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Simanjuntang, Oma Pandairot, dan juga Ibu Ivone Samola Sanduk. Bapa di surga, Engkau di atas segala-galanya. Kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan, menjangkau, menjamah setiap anak-anak-Mu dalam kondisi ini. Engkau pulihkan mereka, sembuhkan mereka, karena cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyerahkan akan keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Bukit Sion ini, secara khusus keluarga Reguel Butar-Butar, keluarga Richard Beni Luhulima, keluarga Jatur Robinus, keluarga Ibu Sucahyo Rahata, dan keluarga Jerminas Joris. Kami tidak tahu persis pergumulan-pergumulan apa yang mereka hadapi dan alami saat ini Tuhan, tetapi kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah perjalanan kehidupan, iman, percaya mereka tetap ada di dalam tangan-Mu. Engkau tuntun, bimbing mereka Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau orang lain, apa yang dapat dilakukan dan kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bagi semua para pelayan-Mu yang ada di Jemaat Bukit Sion Surabaya. Ketua Jemaat kami, Bapak Pendeta Yance Wairisal, dengan keluarga, Engkau urapi dan berkati. Para penatua, diaken dan keluarga, Engkau tetap urapi dan berkati di dalam situasi dan kondisi saat ini. Juga semua pengurus-pengurus Pelkat yang ada, komisi-komisi yang ada, Tuhan tetap ada, beri kekuatan, kemampuan, berkati semua dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dapat melakukan yang terbaik dalam situasi dan kondisi saat ini. Bapa di surga, secara khusus kami menyerahkan ke dalam tangan tim multimedia dan juga Komisi Mungker yang terus mempersiapkan, menyerahkan diri untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, untuk tayangan-tayangan setiap kegiatan peribadahan dengan live streaming. Bapa di surga, berilah mereka kekuatan yang ekstra, berilah mereka kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi justru mendatangkan sukacita di dalam perjalanan kehidupan beriman. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap berdoa, menyerahkan akan setiap orang, termasuk yang ada di dalam Jemaat-Mu Bukit Sion, di dalam menghadapi situasi ini, dampak dari virus corona ini yang mungkin sampai saat ini tidak memiliki pekerjaan yang boleh mendatangkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bapa di surga, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Engkau punya begitu banyak cara untuk menolong. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu, Engkau gerakan untuk melakukan yang terbaik, untuk membantu menolong sesama kami. Karena hanya untuk itulah Tuhan Engkau panggil setiap kami ada di dalam persekutuan jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Sempurnakanlah doa kami melalui doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk di dalam persembahan, terlebih dahulu kami mempersilakan New Voice untuk mempersembahkan pujiannya yang kedua kepada Tuhan. Dengarlah doaku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Kitab Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, "Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Ucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimohon berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, persembahan uang dan pelayanan hidup kami ini semua mengungkapkan kasih dan kesetiaan kepadamu. Ya Yesus Kristus, cinta kasih itu kami persembahkan dari lubuk hati, dari jiwa yang merindukan Dikau, dari akal budi dan kekuatan hidup yang selalu mendambakan persekutuan dengan dirimu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini sebagai ungkapan dari cinta kasih yang bukan hanya kami ucapkan, tetapi juga kami lakukan demi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Angkatlah hati dan arahkanlah kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Pada kesempatan di pagi hari ini kembali kami mengingatkan bahwa semua kita mempunyai kerinduan dan harapan yang sama, yaitu supaya wabah virus corona ini berlalu dari kehidupan kita, berlalu dari dunia ini. Semua itu akan terpenuhi bila kita mulai melakukan apa yang dianjurkan, merupakan himbauan dari pemerintah, dari diri kita masing-masing, untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan itu akan membawa kita sampai pada saatnya menikmati harapan dan cita-cita kita. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Salam sehat, semangat menjalani kehidupan ini. Kami presbiter yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.